pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya hamba Allah dari Denpasar. Saya mendengarkan lewat streaming YouTube. Apa itu? Dari Denpasar, Bali, Buya. Ya. Yang mendengarkan lewat streaming YouTube. Assalamualaikum Buya. Salam. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita dan cara berpikir kita ketika mempunyai suami yang orangnya nggak pernah romantis? Gimana? Mempunyai suami yang kurang romantis, Buya. Kurang romantis. Iya. Untuk sekedar memuji kecantikan istri atau masakan istri saja nggak pernah. Untuk merayu atau menggombal aja nggak pernah. Karena wanita juga kadang seneng jika kalau dipuji atau digombalin sama suami. Jadi mohon Buya penjelasannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para suami harus belajar nanti gimana ngerayu itu. Suamimu suruh kesini nanti saya nasihati itu yang bertanya. Gini ya, hei para istri, di dalam hidup itu kalau kaidahnya adalah kaidah menuntut, maka engkau akan tersiksa sepanjang hidupmu. Yang sering kami sampaikan adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kalau ternyata suamimu tidak pernah menyanjungmu, memujimu, merayumu, kamu saja yang pandai merayu dan mengunci. Joget di depan istri suami, ya macam-macam, biar pusing sendiri. Nah, lakukan kewajibanmu, jangan pusing. Beres? Jelas? Faham istri yang solehah? Jangan menuntut. Atau mungkin Anda yang tidak mengerti bahasa cinta. Apakah Anda tidak mengerti bahasa cinta itu tanpa suara dan tanpa kata-kata? Ini lagi. Sebenarnya dia ingin mengungkapkan ribu kata-kata, ribu sanjungan, cuma tidak mampu, terlalu banyak. Ya waduh, tidak paham dia ini. Para istri ya, tenang-tenang saja dah. Suamimu adalah yang, kalau sudah suamimu adalah orang yang tidak bermaksiat. Tidak semua orang itu sama. Gara-gara nonton sinetron ada suami ngerayu, saya pengen kayak itu, ya nggak bisa dong. Pernah ada orang ngaduk pada kami, Buya suami saya dingin gimana? Nggak pernah ngomong, duduk dong, diem dong. Baik, ganggu kamu? Enggak, ya sudah. Kamu bayangin saja sebenarnya dia ngelamun kamu terus, gitu saja selesai. Jadi jangan banyak nuntut ya, jadi biar indah. Melakukan kewajibanmu. Cuman deh para suami, guayanya begitu, ngerayu istri aja nggak bisa. Ya model apa itu? Ngerayu istri itu pahala, nyenengin istri pahala. Misalnya seandainya istrimu itu hitam, kamu bilang manis saja sudah seneng. Seandainya, mohon maaf, yang hitam itu bukan ukuran. Seandainya, biarpun putih, kalau bilang sapi juga putih juga marah loh ya. Jadi urusannya bukan urusan putih atau hitam, kepandaianmu di dalam merayu. Nabi baginda Indun, guru kita dalam cinta, Nabi selalu mengucapkan kalimat indah kepada istrinya. Biarpun sudah kakek nenek panggil mas begitu, biar muda terus. Akang gitu, ya gitu ya. Manggilnya gimana? Pak gitu. Bunda, bunda tuh tua, neng gitu loh. Itu loh Pak, manggil bunda. Bunda tuh sudah tua. Panggil istrimu neng atau apa ya, paling muda lagi apa kira-kira? Gitu loh ya. Jalani hidup dengan indah, hai para suami. Pandailah untuk mengucapkan kalimat-kalimat. Dan memang ini adalah ilmunya baru yang bertanya di Denpasar. Tidak semua laki-laki itu bisa ngerayu, tidak laki-laki itu bisa, tapi memang sebetulnya banyak yang diungkapkan. Atau mungkin karena Anda terlalu indah jadi bingung mulai dari mana. Jadi Anda jangan gampang tersinggung ya. Jadi itu istri, kaidah sederhana, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Misalnya jika istrimu itu adalah istri yang tidak seperti tadi kan istri yang masya Allah solehah, dandan dan sebagainya, cuman lemahnya dia minta disanjung. Dandanlah karena Allah, ketemu judulnya. Dandan karena Allah, nyenengkan suami. Selesai. Kemudian suami begini, ada suami yang
Jadi suami itu ada dikisahkan Sayyidina Isa alaihissalam begini. Sayyidina Isa alaihissalam waktu kita lagi berjalan ada bangkai manusia. Sahabat-sahabat Sayyidina merasakan, oh kakinya busuk, oh perutnya, oh. Tadi Sayyidina mengatakan, oh giginya indah sekali, kelihatan giginya. Giginya indah, indah sekali. Yang lain ngomong kejelekannya, tapi Sayyidina Isa bisa mengambil yang terbaik. Jelek-jeleknya istrimu tentu ada kelebihan yang bisa kamu sanjung. Kepandaian, karena menyenangkan itu kan pahala di hadapan. Urusanmu bukan urusan manusia, bukan urusan dengan Allah. Senangkan istrimu, menyenangkan bukan hanya urusan duit, kalimat yang lembut. Tapi katakan kalau kamu tidak bisa memberikan apa-apa, cukup dengan kalimat yang baik. Itu adalah sedekah yang paling luar biasa. Kepada orang lain pun demikian, apalagi kepada istrinya. Ada orang yang bisa hanya menyebut kejelekan pasangan, naudzubillah. Ini model apa? Jadi pandailah kita itu menyebut sesuatu yang menjadikan dia itu tidak kecewa. Sampai suatu ketika ada orang mengadu kepada kami, ini baik banget laki-laki itu. Dia ingin ngomong, Buya tolong Buya pesan kalau ceramah tolong sampaikan Buya. Ada, jadi dia tentang istrinya, cuman saya sendiri tidak tega ngomong ke istri saya tuh. Kenapa? Istrinya itu memang pakai kerudung, tapi Masya Allah itu jarang keramas. Jadi dia itu baunya tidak enak kata suaminya itu. Cuman saking baik hatinya sang suami itu tidak berani ngomong. Ini, kalau ada yang begini tobat gitu aja ya, langsung aja ya. Ini saya Buya tolong disinggunglah di majlis apa, karena istri saya juga sering hadir majlis Buya. Nah, tapi jangan ini bukan, ini jangan duga suami Anda ya. Ini kisah. Nanti jangan wah ini langsung pulang dilabrak nanti suaminya. Enggak. Ini maksudnya biar diingatkan. Ini saking baiknya orang. Ini soleha semuanya ini. Sehingga ada seorang suami ini karena baiknya orang nggak bisa menyebutkan kejelekan. Tapi ingat, hei para istri, bukan berarti kamu tidak punya kekurangan. Pokoknya selalu gini loh, orang harus selalu, Anda harus punya persaingan terus. Anda harus selalu bersaing. Bersaing bukan dengan orang lain ya. Kalau Anda umur 60 tahun mau bersaing dengan yang 20 tahun tidak nyambung. Anda bersaing dengan dirimu sendiri. Pokoknya saya harus tambah terus. Umur tambah tua, tapi bisa gayamu di suami tambah muda, tidak apa-apa. Para suami ini ada, Nabi itu menganjurkan bagaimana menyanjung. Nabi kalau menyebut Siti Aisyah adalah ya Aish. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada kalimat yang diputus ujungnya itu adalah kalimat ngerayu. Ya Ja'far, ya Ja'fu. Ya Aisyah dan ya Aish. Kalau bahasa kita pakai yang gitu loh, ngomong yang indah itu. Ngapain sih kok susah banget ngomong. Dulu waktu nikah pakai yang, giliran sudah tua pakai namanya langsung. Jadi ini mungkin kalau suami Anda yang bertanya mendengar, insya Allah setelah ini akan ngerayu Anda ya. Ya suruh buatin puisi sama orang, kirim apa indah. Jadi jangan meremehkan ya. Jadi kadang-kadang memang betul istrimu itu tidak hanya butuh namanya uang, akan tapi kadang ucapan yang indah. Bahkan Nabi itu tidak senang kalau ada seorang suami mendatangi istrinya seperti binatang, tidak pakai mukaddimah. Atau bagi Nabi mengatakan hendaknya kau kirim utusan kalimat yang indah, rayuan, kemudian pewangian, harum, pokoknya. Karena begini, matanya ingin melihat yang indah, hidungnya ingin mencium yang harum. Jangan asal saja. Ada suami cuek, sayang sama suaminya, sama istrinya. Wah, segala urusan nafkah dicukupi, segalanya dicukupi. Akan tapi Masya Allah kurang bersih. Sama seorang istri Masya Allah juga kurang bersih. Ada, cuek. Tidak boleh seperti itu ya, mungkin. Ini, jadi ingat hei para istri, kuncinya satu, jangan Anda menuntut. Pokoknya Anda yang pinter dandan, model, macam-macam di depan suami, bebas. Kalau di luar yang beradab, kurangi dandanan, kurangi gayamu. Ini wanita soleha. Kalau sudah di kamar sama suami, sudahlah apa saja, model apa saja sudah, pakai semuanya itu make up.
Ini untuk suami. Dan juga para suami, bagaimana baginda Nabi SAW punya adab. Nabi itu keringatnya wangi loh ya, mulutnya selalu wangi. Nabi itu Masya Allah. Akan tapi Nabi kalau masuk ke kamar istrinya, beliau berusaha untuk meyakinkan kepada istri beliau menggunakan siwak, dibersihkan lagi mulut beliau yang sudah bersih, harum mulutnya. Tapi Nabi menampakkan di depan istri kalau beliau membersihkan mulutnya. Kemudian apa? Rambutnya dibasahi. Jadi kalau ini biar percaya diri itu, Nabi kan ganteng sudah. Jadi dirapikan, celupkan tangannya di bebasahan, dirapikan begitu, mau ngadep istrinya. Kita ini sudah model acak-acakan, ngadep istri asal aja, ini model apa Pak? Beli minyak wangi 5.000 sana agar wangi sedikit. Ini perlu keindahan itu ya, jangan meremehkan ya. Ini adalah muqaddimah ini. Nah insya Allah setelah ini indah semuanya, senyum-senyum. Cuman kadang ibu, ada suatu ketika ini kejadian juga. Ada perempuannya seperti itu, akhirnya suaminya diajari untuk mesra dan sebagainya. Karena nggak biasa, ngadu lagi ke Buya. Buya, suami saya jadi lebay banget, berlebihan. Ini gimana? Tadi nggak ngerayu, pusing, giliran rayu berlebihan. Ini model manusia bingung. Ini kejadian ini. Sudahlah, jadi kadang-kadang Anda belajar, ya, pokoknya diiyai saja ya, jangan di. Kalau bikin puisi jangan di Allah. Oh puisinya norak, nggak usah. Ada seorang bikin puisi itu lupa. Di siang hari, oh indahnya sinar rembulan. Ya kan? Nah, itu sudah biarin, oh siang-siang ada sinar rembulan, dia terlalu tinggi khayalnya. Jadi tolong ya, jadikan hidup tuh indah ya. Ibadah itu ternyata bukan urusan sujud ruku. Keindahan dengan pasangan adalah juga ibadah. Tolong sanjung ya suami istrimu. Kalau ngelihat baju baru, biarpun Anda ketakutan sudah, Masya Allah. Jadi perlu menyanjung itu. Jangan langsung astagfirullah. Apa? Ini kadang-kadang kayak badut kamu dan gini nih. Sebetulnya kalau saling mengerti itu indah hidup. Sama istri pun, istri yang soleha. Dandananmu bukan untuk hadir pengajian, bukan untuk hadir pengantin. Dandanmu adalah untuk suami. Itu cerdas. Kalau keluar dandan yang wajar, sebab wanita itu adalah berdandan untuk 3 orang, untuk suami, untuk dirinya sendiri, untuk sahabat-sahabatnya, sahabat wanitanya. Jadi Anda dandan yang cantik dan sebagainya. Cuman dandan itu untuk suamimu. Tapi ada yang wanita itu Masya Allah, dandannya kalau lagi keluar, Masya Allah, sadar berdandan, dia mulai rapi-rapi dan sebagainya. Tapi kalau sudah tidur malam itu, suaminya dikasih tempelan-tempelan, apa namanya, masker itu ya. Insya Allah ya. Baik, sampai di sini saja. Saya kalau ada pertanyaan begitu, saya itu kecewa ya. Masa nyanjung aja kok susah banget ya. Hidup jangan susah-susah deh, yang indah ya. Dan bisa dipelajari semuanya. Nabi adalah guru cinta, semuanya bisa pelajari. Jangan kaku deh. Aku hidup. Baik, insya Allah semoga indah semuanya. Mesra karena Allah, karena Allah. Ya. Dan ingat, lakukan kewajibanmu hei para suami, sanjung istrimu, rayu istrimu. Biarpun dia nggak memberi respon, biarin, urusan dia dengan Allah. Anda punya tugas. Istri, tugasmu menyenangkan suami. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Anda akan menemukan keindahan. Tapi kalau kerjaanmu menuntut, nggak akan habisnya tuntutan. Setelah ini Anda minta begini lagi, minta begini, maka seolah-olah suami kurang terus, maka akhirnya bosan.